Ya, maka Bung Karno juga pernah mengatakan dulu, kalau jadi Islam, Islamnya Indonesia. Kalau jadi Kristen, ya jadi Kristennya Indonesia, dan seterusnya untuk agama-agama yang lain. Gitu, kan. Sobat, jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sardini dalam forum Point of View. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Biar dia pejabat, merakyat, benar-benar merakyat. Tanya saja sama rakyatnya nanti apakah benar atau enggak, kita uji. Saya akan sapa Pak Dian Kristiandi. Saya akan akrab panggil Pak Mas. Yes. Mas Andi. Mas Andi. Apa kabar? Mas. Baik, alhamdulillah sehat. Ke Semarang ngapain aja nih? Ini tadi kebetulan ke kantor perwakilan BPK Republik Indonesia yang ada di Semarang. Ngeri sekali kok kedengaran kalau. Oh iya sih, kalau ngomong soal BPK itu kayaknya ngeri. Iya, kemana-mana aja. Tapi sebenarnya nggak gitu. Apa tuh rupanya? Jadi kalau tadi itu ada beberapa gambaran sih, Pak NHS ya. Iya. Kalau saya manggilnya NHS gitu ya. NHS aja lah. Oke. BPK itu memang menjadi perwakilan negara untuk melakukan satu audit gitu ya. Auditor negara. Auditor negara yang melakukan bagaimana kemudian pemerintah, kementerian lembaga dan pemerintah daerah termasuk di dalamnya untuk tata kelola keuangan. Nah, yang begitu. Tapi ya tadi ada yang menarik sekali. Jadi BPK tidak hanya melakukan dorongan optimalisasi terkait dengan bagaimana tata kelola keuangan yang baik, tapi lebih mendorong potensi daerah ini untuk bisa diberdayakan dari pendapatan asli daerahnya, gitu ya. Potensi-potensi yang selama ini sebenarnya dimiliki oleh daerah, ini oleh BPK itu dilihat belum secara optimal dilakukan oleh masing-masing daerah. Walau sisi lain tadi juga ada satu apresiasi oleh BPK RI bahwa tindak lanjut dari rekomendasi BPK itu sudah 89% lebih dari persentase yang dilakukan oleh pusat yang baru 75% dari tindak lanjut yang diberikan dari rekomendasi-rekomendasi tersebut. Catatan sebelumnya. Jadi itu macam kegiatan sosialisasi apa? Sosialisasi. Seluruh daerah. Jawa Tengah tadi, kepala daerah seluruh Jawa Tengah diundang bersama-sama dengan Pak Gubernur juga sih sebenarnya. Oke, ada Pak Ganjar. Ada Pak Ganjar juga di situ. Apa yang kemudian rekomendasi paling baru gitu, Pak? Ini justru baru awal memulai, Maka oleh karenanya untuk agar supaya daerah-daerah ini kemudian mampu mengeksplor yang dimiliki dari reses yang ada yang di masing-masing daerah itu sesegera mungkin dimanfaatkan sebagai salah satu pilar untuk, apalagi di era pandemi seperti ini, bagaimana kemudian daerah mampu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Jadi kan begini Pak, kalau auditing gitu kan ada awal, ada pertengahan, lalu biasanya di akhir nanti akan muncul rekomendasi. Betul, pemeriksaan. Kadang-kadang bisa positif, bisa negatif kan begitu. Kalau positif konsekuensinya begini, demikian juga positifnya. Tetapi ini kayaknya BPK ingin coba untuk masuk ke hulu ya. Betul. Itu yang dipesan oleh BPK. Karena selama ini kan hanya sebagai auditor. Jadi kalau selama ini itu memang melihatnya dari kacamata bagaimana penyerapan daripada anggaran yang ada di daerah, begitu kan? Nah, sisi yang lain sekarang lebih didorong untuk kita masing-masing daerah itu mengoptimalisasi dari potensi yang ada ini untuk kita lebih optimalkan di dalam rangka pengelolaannya. Sebutlah bukan hanya ingin menyalahkan ya, tapi juga ingin membantu gitu ya. Saya kira ini lebih baik. Saya kira itu lebih bagus dan saya sepakat itu. Konsep itu jauh lebih baik ya. Itu namanya preemptif gitu ya. Bukan hanya mencegah kan. Dan tampaknya Pak Bupati suka itu ya, Pak Andi ya. Sangat suka. Jadi ada promotifnya juga itu kan, ada promotifnya juga. Satu daerah itu memang kemudian tidak sama dengan
potensinya dengan satu daerah yang lain. Masing-masing. Gitu. Tapi kita yakini bahwa setiap daerah punya potensi. Nah, tinggal bagaimana kemudian kepala daerah ini mampu memahami daerahnya. Betul. Dan apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita kelola dengan baik, yang akan kembalinya memberikan manfaat kepada rakyatnya. Saya kira itu. Catatan BPK untuk misalnya ada yang spesifik nggak untuk di Jepara? Kalau yang dari tahun kemarin itu persoalan pencatatan aset sih saya kira. Nah, ini memang betul kita juga sepakat. Itu bukan khas Jepara ya, di seluruh Indonesia ya. Saya kira untuk semuanya itu. Jadi yang secara standar saja, kalau hari-hari kalau berbicara soal Jepara, alhamdulillah 11 kali berturut-turut WTP gitu wajar tanpa pengecualian. Ada juga wajar tanpa susila. Yes. Pak Bupati ini memang jangan terlalu serius ya, kita santai aja. Saya kenal lama beliau ini tidak bisa serius, tetapi kalau udah serius lupa akan tidak serius. Nah, habis itu kemudian semua akan dibenahi semua, Pak. Ya. Jadi kan mengoptimalkan yang belum selama ini optimal gitu ya. Belum digarap, nah kita garap secara optimal. Kalau Jepara kan potensinya besar, Pak. Sangat besar. Nah, di titik mana yang akan Pak? Jadi kalau kita lihat ya, Jepara itu kan potensi pariwisatanya luar biasa. Kita punya lautan, kita punya kepulauan, kita walau cuma sepertiga punya Gunung Muria. Nah itu saya kira potensi-potensi yang kita bisa. Lautan itu maksudnya kepulauan Karimun Jawa. Kan kepulauan Karimun Jawa. Gitu. Tapi memang tidak banyak orang tahu sih, atau belum banyak orang yang tahu bahwa Karimun Jawa itu menjadi bagian wilayah administratifnya Kabupaten Jepara. Gitu. Nah kemudian Kartini ya. Punya Kartini, punya Ratu Sima, punya Ratu Kalinyama, dan semuanya tokoh-tokoh perempuan. Betul. Yang luar biasa itu. Betul. Perempuan memang dari sana semua. Dan saya kira laki-laki juga jangan kalah. Dan Pak Andi ini kan laki-laki ya. Yang saya tahu ya. Harus betul-betul. Saya heran juga sih kenapa tahu saya laki-laki. Karena belum pernah melihat kelamin ya loh. Itu perasaan saya juga sih, Pak. Oke, Mas Andi. Kita ke lain. Kegiatan sehari-hari selain Bupati, saya dengar hobi hiking, climbing gitu. Itu sih sebatas karena tuntutan saya itu selalu menjalani hidup ini dengan perintah hati lah. Kalau orang Jawa bilang roso. Gitu. Roso. Nah kalau sudah roso kita lakukan, saya kira semuanya akan bisa kita tembus batas itu. Ke gunung sudah kemana aja? Memang belum banyak gunung-gunung yang saya sempat singgahi. Ada beberapa gunung. Yang pasti Gunung Muria lah pasti. Gunung Muria insya Allah sudah. Ada ya di wilayah Purbalingga juga sudah. Ada di wilayah Cilacap juga sudah. Ada juga mungkin di Jawa Timur gitu ya. Ada beberapa gunung di Jawa Timur. Tapi saya nggak perlu sebutkan namanya lah. Gitu. Nanti Bromo paling. Salah satunya di Jawa Timur itu. Apa nikmatnya sih naik gunung itu? Nikmat sekali. Saya kira kalau kita mungkin bayangkan menapaki gunung yang terjal gitu, kalau nggak capek nggak manusia. Oke, pastilah. Pasti, kalau nggak capek nggak manusia. Tapi insya Allah dan yakin setelah di atas kita capek itu, semuanya terbayar. Nah itulah nikmatnya. Bahwa kekuasaan Tuhan memang begitu luar biasa. Gitu. Berapa hari misalnya Pak Andi ke gunung gitu ya, di sana gitu ya? Enggak tentu juga Pak Nur, Pak N ya. Jadi kalau kita naik itu ya tadi. Kalau sesampai di atas nampaknya kok hati ini kepengen masih bermalam kalau kita misalnya berangkat siang atau sore gitu, ya kita ikutin. Tapi kalau kau jangan turun dulu, ya kita ikutin juga. Itu kata hati saja sebenarnya. Tapi para filosof itu memang hobinya naik gunung, Pak. Ya. Di sana bisa kontemplasi gitu. Betul. Ya, jadi kalau soal ke gunung salah satunya tadi selain kita ini menjaga vitalitas tubuh untuk menggerakkan bagian tubuh kita yang selalu bergerak, insya Allah kan kita akan diberikan kesehatan gitu ya. Secara hati pun kita ini bisa diperlihatkan begitu luar biasanya keagungan Tuhan yang kuasa dengan ciptaannya yang ada di sana. Tinggal kita ini mampu memahami apa tidak. Nah, dengan saya bisa ke gunung ini, bisa menikmati keindahannya, maka insya Allah saya juga akan
ikut menerapkan sesuatu, paling tidak untuk melakukan perawatan agar supaya hal-hal yang indah ini mesti harus kita jaga gitu. Oke. Gitu. Ya tapi kan sekarang jadi bupati kan, apakah juga masih naik gunung juga? Sepanjang itu tidak mengganggu bagaimana kemudian kita mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, saya kira Masih. Gitu. Yang saya bayangkan itu Pak ya, kalau naik gunung itu jelas naik gunungnya itu enak aja gitu. Saya kan amatiran juga ya, walaupun sekarang sudah tidak pernah. Lalu paling berat turun. Yes. Ya. Gimana? Pak di komentar. Sesuatu menjalani hal yang menurun itu bukan hanya naik gunung saja, Pak, saya kira. Jadi semua hal, termasuk orang ketika kita diberikan amanah dan jabatan pun ketika menuruni itu nggak mudah, nggak mudah mereka itu untuk mampu menjaga gitu ya. Maka oleh karenanya apapun itu mesti kita harus persiapkan secara fisik, gitu ya. Secara fisik kita persiapkan, secara mental pun sama. Kalau kita nggak siap secara mental, pasti akan limbung juga dia, gitu loh. Nah, kalau kita sudah siap, insya Allah deh. Kaki, kalau misalnya yang tumpuan utama ketika turun itu kan kaki, gitu ya. Benar. Nah, maka kita itu siapkan lah. paling pegel gitu. banget. Karena seluruh beban tubuh ada di kaki. Turun dia 2 kali lipat. Tapi kalau soal posisi dan jabatan dan amanah, tumpuannya adalah di hati. Betul. Maka kalau kita mampu mengolah rasa itu, insya Allah kita akan diberikan jalan yang terbaik lah, kira-kira begitu. Mas Andi, itu kan jenengan kan seorangan ya? Seorangan ya? Tidak ada wakil kah? Seseorang ya. Jadi nggak ada wakil. Kan berat tuh. Gimana membagi waktu, membagi tugas, membagi perhatian gitu? Satu belum tentu abot bagi sebagian orang. Tapi 2 juga belum tentu kompak. Nah, itu sudah dijawab. Gimana tuh? Jadi kalau saya begini, Pak. Kebetulan dulu juga nggak ada wakil bupati. Dulu. Wakil bupati ini kalau nggak salah kan mulai dari tahun 2002 ya. Jadi muncul yang mengatur tentang bupati dan wakil bupati. Sebelum itu juga bupati nggak ada wakil gitu. Jadi makanya kalau menurut saya hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada kepala daerah mesti memang harus dikuasai. Dikuasai dalam artian kita mampu memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita, gitu. Jangan melulu kita mesti haknya dulu deh yang diminta, gitu. Kalau itu menjadi bagian yang sudah komitmen di dalam pikiran dan hati kita, maka tidak ada sesuatu yang berat. Kalaupun memang harus sendirian kita lakukan, insya Allah kan banyak pembantu yang lain. Dalam pemerintahan ini sebenarnya kalau tanpa bupati pun pemerintahan jalan kok. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah itu. Jadi kita ini kan hanya diberikan ruang secara politik bahwa pemerintahan ini berjalan dalam bentuk dan gaya dan rupa yang seperti apa di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah kemudian diberikan kewenangan kepada seorang kepala daerah yang kemudian melalui undang-undang pula kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Walaupun tidak ada kebetulan maksud saya yang ada di Jepara ini, ya insya Allah kita akan lakukan dengan senang hati, dengan tidak merasa berat bahwa itu sebenarnya memang tugas kita. Gitu. Andai Pak ya, di tempat lain ya, kita kan sering dengar tuh antara bupati dengan wakilnya, gubernur dengan wakilnya, malah kan begini. Jawabannya apa ketika Pak Andi sendirian? Iya, kalau mereka sering begini, itu ya sesuatu yang wajar karena memang berangkat dari basic yang berbeda, latar belakang mungkin yang juga berbeda, kepentingan yang berbeda, begitu. Terkadang beda pendapat itu biasa, tapi beda pendapatan itu yang terkadang membuat tidak biasa, gitu ya. Jadi kuncinya, itu yang terkadang membuat kita itu kebawa dalam kondisi yang kemudian harus menjadi satu perbedaan. Nah, oleh karenanya tadi, kalau kita merasa apa sih yang mesti harus kita terima seperti ini kok merasa beda, saya kira Tuhan sudah memberikan satu jawaban jelas kok. Jadi orang ini mempunyai rizkinya, mempunyai umurnya, mempunyai jodohnya, itu sudah ditentukan gitu. Nah, kalau kita paham soal itu, saya kira nggak ada perpecahan di antara siapapun gitu. Nah, terkadang yang terjadi itu kan, oh ini kepala daerah, tapi wakil kepala daerah merasa,
Loh itu kan bagian dari saya, wong itu satu paket gitu kan. Nah, itulah yang kemudian mulai percik-percik kecil yang membuat sesuatu menjadi besar. Ketika kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Saya kira itu sih, Pak. Dan yang pasti kalau begini kan apa kata rakyat ya? Ya, pasti yang dirugikan rakyat. Gitu. Kalau Pak Andi kan nggak mungkin bentrok. Ya nggak akan mungkin orang saya sendirian mau bentrok dengan siapa gitu kan. Jepara itu ya, Mas Andi, itu kan terkenal ya. Jejak sejarah seperti yang tadi jenengan sebut, ada Kartini, ada Ratu Sima, ada Kalinyamat. Apa potensi lain yang menarik? Setahu saya ada juga tenun ya, apa namanya itu? Ada tenun troso, ada monen, ada gerabah, gitu ya. Ya kalau boleh saya cerita soal Jepara barangkali tiga tokoh perempuan ini itu meninggalkan sesuatu yang begitu menginspirasi kita sebenarnya. Dan itu juga berkaitan dengan potensi Jepara yang ada. Kalau kita mengenang kembali ketokohan Ratu Kalinyamat, begitu perkasanya di dalam memimpin pasukan sebagai kekuatan pasukan yang ada di lautan gitu ya. Nah, kalau kita melihat itu, Jepara ini menjadi sebelum pemerintahan Republik ini berdiri, gitu ya. Bahkan sebelum Kalinyamat pun Jepara ini menjadi satu daerah yang menjadi poros maritim, gitu ya, menjadi poros maritim. Nah, oleh karenanya sampai sekarang ini juga barangkali banyak sih mau para investor yang mau menanamkan investasinya di Jepara itu. Abad 16-17 lah kalau saya tidak salah ingat, basis kerajaan Kesultanan Demak, pelabuhannya ada di Jepara. Ada di Jepara. Ada di Jepara. Bahkan kemudian kan di situ aja di Kalinyamat itu kan sampai menikah dengan Chinese itu ya, kalau salah ya. Lalu semua kekuatan armada tidak di Demaknya, tapi di Jepara. Di Jepara. Karena Jepara memang sangat strategis. Jadi kan agak menjorok Bapak ya. Betul. Lalu menyerang karena di ujung gitu kan. Melaka. Iya. Orang bilang, ilmuwan Belanda itu bilang, Kalinyamat, Ratu Kalinyamat, itu adalah Laksamana Malahayati kedua yang dikenal Nusantara. Malahayati itu Aceh punya, ya kan? Nah kan saya dengar juga dari kawan saya dari Undip juga sejarawan itu ingin mengajukan Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Sejauh mana kalau Pak Bupati boleh? Kita sudah usulkan kok. Jadi kemarin kita ada sudah 2 kali ya kalau nggak salah itu ada upaya untuk menjadikan Ratu Kalinyamat ini menjadi pahlawan nasional. Ke pemerintah pusat. Ke pemerintah pusat. Yang waktu pertama dulu dilakukan kalau nggak salah tahun 2016 itu. Itu diajukan hanya memang bukti-bukti apa ya yang mendukung otentik sejarah ini, bukti primernya itu masih kurang, sehingga itu menemui satu kendala. Nah, 5 tahun kemudian berjalan, ini ada upaya lagi untuk lebih melengkapi. Alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa tambahan kelengkapan data-data primer ini, sehingga kita pemerintah daerah mendukung dan kita usulkan kembali ke pemerintah provinsi. Sampai ke Portugal juga Pak ya? Oh iya, untuk melengkapi data-data tersebut gitu ya. Ada definisi pahlawan yang menurut saya sangat simpel, tetapi bagi saya sebagai orang kampus mengatakan itu tidak tepat juga. Karena kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan Kartini, mungkin kan karena era Kartini kan karena ada lebih universal gitu. Ada universal, keterlibatan Bung Karno juga. Yang menurut saya juga sangat menentukan. Tahun 50-an kalau salah penetapan sebagai pahlawan. Tapi Kalinyamat kan nilai heroisme kan tidak kalah, Pak. Bahkan ya, perempuan pertama loh, Pak. Ya justru itu. Maka oleh karenanya kita ikut mendorong, apapun Jepara akan menerima manfaat. Karena selama ini semangat wanita Jepara, semangat warga Jepara secara umum itu juga terinspirasi dari kegigihan, keberanian seorang Ratu Kalinyamat seperti itu. Jadi
banyak loh sekarang ini yang memang inspirasi ini kemudian dimunculkan oleh seorang tokoh perempuan kembali setelah Kalinyamat, yaitu Raden Ajeng Kartini. Sekian abad kemudian. Ya, dengan emansipasinya. Tapi sebelum itu kan kita bisa juga melihat ketokohan Ratu Kalinyamat yang sudah berani melanglang buana, melakukan penyerangan terhadap Malaka, membela Nusantara ini, kan gitu, mempertahankan dari penguasaan Portugal dan seterusnya. Saya kira itu memang merupakan satu inspirasi, inspiring kita untuk bagaimana kemudian kita ini mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Benar. Gitu lah. Berbasis maritim ya. Okay. Dan memang Jepara kan memang selain sejak zaman lampau gitu ya, kan sampai sekarang juga masih punya peran strategis, tentu dengan dinamikanya. Tapi satu yang sering orang tahu ya, kalau Pekalongan batik, Sulu ya batik juga, Jogja masih ada batik. Tapi ketika menyebut Jepara kan pasti ukiran, gitu. Sekarang bagaimana, Pak Bupati? Alhamdulillah sekarang ukiran di Jepara tetap berjalan stabil dan bahkan ada satu peningkatan. Hanya memang menjadi kendala kita bersama itu adalah soal sumber daya. Mereka para pengukirnya, yang pengrajinnya. Kalau pengrajin, hampir seluruh warga masyarakat Jepara bisa dikatakan lebih dari 60% itu menjadi pengrajin. Konotasi pengrajin atau definisinya itu adalah mereka warga masyarakat yang melakukan usaha di bidang mebeler, khususnya ukir, begitu, itu bisa disebut pengrajin. Tapi tenaga ukirnya ini, pengukirnya ini, pemahatnya ini yang sudah mulai memang berkurang. Itulah kendala kami yang hari ini kita akan dorong, ajak kerjasama teman-teman NGO, mereka lembaga-lembaga masyarakat yang kemudian melakukan satu proses pendidikan terhadap warga masyarakat. Kita melalui fasilitasi oleh pemerintah daerah, kita dorong untuk itu. Termasuk bahkan memberikan bentuk beasiswa kepada mereka, anak-anak kita yang mau belajar khusus memang di bidang ukiran ini. Nah, itulah upaya-upaya sembari kita juga melakukan upaya secara makro bahwa sebenarnya kalau berbicara soal khasanah kebudayaan ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah, tapi saya yakin pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pun juga ikut turut serta di dalamnya. Nah, dalam konteks ini kami memang butuh bantuan dari pemerintah pusat di dalam rangka ikut bagaimana kemudian ukiran yang dihasilkan oleh warga masyarakat Jepara, khususnya warga kami ini, ada satu nilai lebih, tidak hanya dari sisi seni, tapi bagaimana kemudian mempunyai nilai dari sisi ekonomisnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah kendala-kendala kami yang mesti harus kita terus lakukan mitigasi-mitigasi agar supaya tidak menjadi langsung semakin jauh merosot begitu ya. Dan kita upayakan karena sekarang ini Pak N, jadi industri-industri mulai masuk merambah ke wilayah-wilayah di daerah. Oh, tidak lepas Jepara juga. Iya, tidak lepas adalah wilayah kami yang ada di Jepara. Apalagi kalau industri manufaktur. Orang Jawa bilang dan orang kami di sekitar warga masyarakat dengan sederhana saja. Ya, saya ngukir dalam sehari paling honor saya 100.000, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kerja di pabrik, itu badan bersih, gitu kan. Kemudian nggak terlalu capek, itu gaji di atas UMR. Gitu. Apalagi maunya PNS doang. Nah, apalagi yang sudah seperti itu. Itulah tantangan-tantangan kita ketika warga masyarakat tidak lagi mengenali bahwa itu menjadi bagian budaya, warisan budaya leluhur kita. Sorry Pak Bupati, gitu. tadi penetrasi apa pabrikan atau apa di yang misalnya menjadi masuk ke Jepara, selain juga daerah lain, dalam bidang ukir-mengukir atau pengrajin? Bukan, memang ini manufaktur ini banyak ini oleh garment misalnya gitu ya, garment, terus mungkin apalah termasuk non ATBM. Ya gitu. Tapi apapun itu penyerapan tenaga kerja memang kita butuhkan. Jadi di satu sisi kehadiran mereka itu juga memberikan ruang untuk pengentasan kemiskinan. Jadi mengurangi angka pengangguran secara terbuka. Itu iya. Tapi di sisi yang lain
karena mungkin itu dalam pemikiran bahwa lebih menjanjikan mereka dan dalam waktu cepat gitu ya, yang tanpa harus melalui proses belajar yang cukup lama gitu. Jadi ini sedikit menarik anak-anak muda kita itu, mereka yang mungkin sudah selesai sekolah dan tidak mampu melanjutkan sekolah lagi, mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, dan dia akan tertarik ke sana. Nah, itulah kemudian yang menjadi upaya kami agar supaya industri seperti ini tetap berjalan. Sisi lain kebudayaan Jepara pun harus tetap bertahan dan mesti harus kita kembangkan. Di sektor sebutlah begitu ya, di ukiran tadi juga begitu Pak? Iya. Proporsinya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan ukiran itu mereka yang menjadi tenaga pengukir mungkin honornya atau gajinya itu harian, Pak. Atau mungkin bahkan memang dia bisa ambil borong. Ambil borong itu maksudnya dalam satu bidang. Jadi mereka didapat gaji berapa begitu. Hanya ini kan dipengaruhi dari harga mereka menjual. Iya. Ya, kalau itu menjadi bagian dari biaya produksi, itu pasti akan mengoreksi. Mengoreksi apa yang diterima, berapa yang diterima oleh mereka tenaga kerjanya begitu. Nah, inilah yang kemudian mesti kami sebenarnya meminta atau memohonlah pemerintah pusat gitu ya untuk memperhatikan itu, karena itu menjadi khasanah warisan budaya nenek moyang kita, leluhur kita. Bisnis ukir-ukiran bukan soal ekonomi saja ya, tapi di situ ada legacy para leluhur yang benar-benar ini legacy nasional ya, Nusantara gitu ya. Sejauh mana perhatian pusat pemerintah? Hari ini pusat memang sudah memperhatikan bahwa untuk agar supaya anak-anak generasi muda ini kembali mencintai atau mengenal dulu kembali gitu ya, mengenal dulu bahwa ukiran ini menjadi warisan nenek moyang kita, itu dilakukan upaya-upaya ke sana. Hanya yang memang belum secara optimal itu bagaimana kemudian ukir ini menjadi warisan budaya kita yang mempunyai nilai budaya, tapi juga bisa mempunyai satu nilai ekonomi yang sebenarnya ini mesti harus dikembangkan terus kepada dunia luar. Sehingga permintaan itu menjadi besar. Ketika permintaan menjadi besar, saya kira ini akan mempengaruhi mereka para tenaga kerja, karena nanti juga akan terpengaruh dari soal harga barang yang diciptakan. Yang asli itu. Pak Bupati, yang asli benar-benar ukiran. Kan ini awam saya di soal ini ya. Ada inti adalah ukir. Karena saya mengartikan ukiran itu lebih dari sekedar mebel. Nah itu yang bertahan berapa Pak Bupati? Yang masih bertahan betul-betul? Maksudnya yang bertahan dari produsennya atau tenaga kerja? Dua-duanya coba. Kita upayakan begini Pak. Jadi kalau di Jepara itu, misalnya ada orang memesan sebuah paket meja kursi, gitu kan? Maka satu daerah itu mereka mengerjakan meja. Jadi ada sentra-sentra gitu kan? Ada semacam zoning. Ya gitu. Jadi kalau kita berbicara itu ada yang namanya daerah Kecapi. Kecapi itu masuk wilayah Kecamatan Taunan. Nah itu desa Kecapi masuk wilayah Taunan. Ini mereka yang banyak memproduksi mejanya. Terus kemudian kursinya. Kursinya itu ada di beberapa desa, di beberapa kecamatan juga, tapi lebih ke Jepara Utara. Ada yang di desa Cepogo, ini di wilayah Kecamatan Kembang. Sentranya ya? Ya, sentra-sentra itu. Dan itu terbagi lagi, Pak. Jadi kalau misalnya kursi semacam ini, ada bagian mereka yang bikin dudukannya, ada bagian mereka yang bikin kakinya. Nah, disinilah ini mungkin ada ukiran-ukiran itu yang memang masih hidup. Hanya berbedanya, Pak, kalau yang ukiran ini karena merupakan satu bentuk industri, maka rata-rata mereka mengukirnya itu ya sebatas dalam bentuk ukiran saja. Tapi rasanya itu masih jauh. Itulah yang kita ingin lebih optimalkan kembali. Mereka itu bisa melakukan proses mengukir dengan rasa, dengan hati, sehingga hasilnya pun itu lebih ada satu nilai keindahannya. Karena memang ukiran itu karya seni, Pak. Iya, karya seni. Iya. Bukan sekedar mebel tadi. Yes. Dan itu masih banyak.
di sentra-sentra itu, Pak? Masih lestari. Masih lestari. Kalau generasi muda sekarang, apakah misalnya masih ada yang meminati melanjutkan para tetua-tetuanya? Itu dia yang tadi saya sampaikan. Bahwa generasi muda sekarang ini mulai berpikir dengan pragmatis tadi. Nah, kalau saya harus menggeluti dunia ukiran, saya ikut nata, gaji saya sekian per bulan. Dan saya ini mesti harus berkotor-kotor gitu kan. Ini pikiran anak-anak sekarang nih. Iya. Saya mewakili beberapa anak-anak yang mempunyai pikiran begitu. Ya. Mendingan saya ke sana saja, yang sana itu saya lebih bisa berpenampilan sebagai anak muda gitu kan, masih bisa menikmati keremajaan mereka gitu kan. Nah, dengan mungkin tidak harus berkotor-kotor, waktu juga tidak terlalu lama, sesuai ketentuan yang ada gitu. Nah, ini sedikit menggeser pikiran anak-anak. Maka oleh karenanya kita itu mengupayakan agar supaya mereka itu tidak bergeser pikirannya, mereka harus paham betul soal budaya. Kita kembalikan kepada teman-teman yang ada di perangkat daerah ini, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, gitu ya, Pariwisata dan Kebudayaan, itu untuk melakukan upaya-upaya. Tadi kita berikan bentuk fasilitasi, bentuk fasilitasi. Yang kita akan sedang siapkan itu adalah akan melakukan satu kajian terkait dengan peraturan daerah, barangkali nanti kalau disepakati oleh teman-teman DPRD, ya. Bagaimana kemudian ke depan seluruh kantor instansi itu harus mempunyai mungkin ornamen-ornamen yang berbentuk ukiran, seperti khas Jepara. Saya kira itu upaya yang kita sedang siapkan ke sana. Bila perlu perda itu, Pak Bupati. Karena begini, saya itu agak heran ya. Kenapa bandara kita, kecuali Cengkareng yang di Terminal 2, Terminal 3 sekarang menurut saya tidak bagus. Karena bangunannya, arsitekturnya mencerminkan bukan budaya kita. Bukan budaya kita, gitu ya. Bandingkanlah di Bali. Yes. Ya sekarang kalau kita lihat Kulon Progo sudah agak bagus sih. Ya, gitu ya. Jawa, gitu. Ya harus pemerintah lah. BUMD, BUMN, ya menurut saya harus paling utama. Kalau Pak Bupati lakukan itu, saya akan salut betul. Karena apa? Ini kita ini Pak, budaya kelangganan kita hilang juga. Karena semua bangunan, misal gini, kenapa sih pintu-pintu tol itu, gerbang tol nggak menggunakan Jawa? Atau di mana dia tinggal, budaya setempat, Dayak lah, Papua lah misalnya. Tirulah Bali yang terus. Ya saya kira peran akademisi menjadi penting di sini ya. Jadi peran kampus juga menjadi penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Pastilah. Gitu ya. Saya sudah itu Pak, kalau secara pribadi ya. Saya lihat daerah itu yang paling kentara soal itu concern. Satu adalah Bali yang utama, yang kedua Aceh, yang ketiga Sumbar. Masjid saja, kenapa sih kok kita Timur Tengah gitu loh, kotak begini. Menurut saya enggak nyudut begini, enggak enak Pak. Coba kalau kita lihat Masjid Kudus, itu indah banget menurut saya Pak. Ya maka Bung Karno juga pernah mengatakan dulu, kalau jadi Islam, Islamnya Indonesia. Kalau jadi Kristen ya jadi Kristennya Indonesia dan seterusnya untuk agama-agama yang lain. Gitu, kan? Jadi masjid standarnya menurut saya enggak. Ya itu terserah lah ya. Tetapi kalau boleh kita kasih saran, ya kenapa sih, apa masalahnya? Orang namanya Jepara, Kudus, kan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Memang merawat keberagaman dengan memahami kebudayaan sendiri itu tidak mudah. Seperti kita membalik telapak tangan. Maka negara ini tetap harus hadir di sana melalui pemerintah yang mempunyai komitmen tentunya, mempunyai komitmen dan memahami kesejarahan. Lakukan itu Pak Bupati. Insya Allah kita. Itu perda semua, gitu. Terutama mulai dari instansi pemerintah. Ya kan? Kalau lihat pendoponya Bupati Jepara, eksotis banget. Jepara, Rembang, itu saya lihat beda banget itu. Kendati sekian Kudus juga begitu ya. Tapi saya kira harus kita mulai dari pemerintah saja. Kalau Pak Bupati itu bisa oke di situ, ya doakan saja Pak N. Jadi karena kita juga
masa pengabdian kami secara undang-undang harus selesai 2 bulan ke depan. Jadi semoga saja penerusnya nanti pun punya komitmen seperti itu. Ya syukur kembali kalau kita nanti didukung warga masyarakat dan didukung kembali untuk masuk ke sana. Ya, insya Allah kita itu menjadi janji yang harus kita tunaikan. Gitu. Namanya orang baik tetap akan terus bekerja. Dimanapun, tetapi sisa itu pasti. Lanjutkan. Itu pasti. Pasti. Gini Pak Andi, Jepara selain seperti yang jenengan tadi sampaikan, orang tidak bisa hilang bahwa Jepara itu adalah Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah Jepara. Kondisi sekarang gimana sih itu Jepara? Karimun Jawa gitu ya. Ya mungkin saya bisa cerita dikit lah tentang Karimun Jawa itu. Karimun Jawa itu ada 27 pulau di sana. Wilayah satu kecamatan. Ini kan sebenarnya kepulauan. Kepulauan. Maka kalau berbicara Jepara itu miniatur republik ini, Pak. Gitu ya. Miniatur republik ini. Dari kebudayaannya begitu beragam, keberagamannya sampai sekarang juga terjaga, gitu ya. Saya membandingkan bukan untuk daerah yang lain, tapi untuk kami sendiri yang ada di Jepara. Ada satu daerah di daratan kami itu yang namanya Desa Tempur, penghasil kopi lah. Mungkin juga belum banyak orang yang tahu bahwa Jepara itu juga menghasilkan produk tapi kopi tentu luar agak biasa. daerah tinggi. Iya, daerah tinggi Menuju ke di lereng Gunung Muria. Di lereng Gunung di Muria. kaki Gunung Muria. Ya. Yang ke wilayah Jepara. Ke wilayah Jepara. Jadi Muria ini terbagi 3. Ke timurnya wilayah Pati, ke utara ke barat. Jadi kami ada 2. Ke utara dan ke barat itu Jepara, yang ke selatannya adalah Kudus gitu ya. Nah, di sana itu ada penghasil kopi. Warga masyarakat ya beragam sekali, Pak. Jadi di sana ada vihara, ada gereja, ada masjid yang posisinya itu hanya berjarak 3 meter. Kecamatan mana? Kecamatan Keling, di Desa Tempur, gitu ya. Jadi masjidnya di posisi ini, sebelahnya ada vihara, sebelahnya ada lagi gereja. Tidak seberapa jauh. Bukan tidak seberapa jauh, memang hanya berjarak karena mesti harus ada tembok, Pak. Kalau nggak ada tembok itu mesti mereka jadi satu gitu loh. Dan itu sudah sejak lama. Sejak lama. Berabad lampau. Betul gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita berbicara Karimun, nggak jauh berbeda halnya. Mereka itu ada beragam suku. Mandar masuk, Bajo masuk, Madura otomatis, Batak iya, Jawa, Bawean, Jawa otomatis, Makassar, gitu ya. Makassar ya, Bugis, ya, itulah. Ada banyak kawan saya di sana. Itulah yang kemudian begitu luar biasa sebenarnya kalau kita berbicara soal budaya dan potensi alam yang ada gitu. Jadi Karimun ini satu kecamatan yang terdiri dari 4 desa, yaitu Karimun Jawa, Kemujan, Parang, dan kemudian Nyamuk. Gitu ya. Ada bagian di Genting. Genting ini menjadi satu wilayah dengan Karimun Jawa, walau tempat ininya posisinya ada di kepulauan. Gitu. Nah, pulaunya ini 27. Kemudian yang berpenduduk itu yaitu Karimun Jawa sendiri yang gabung dengan Kemujan, ada kemudian Parang, terus kemudian Nyamuk, dan kemudian Genting. Itu jadi 4 aja? 4 dari 27? 4 dari 27 yang ini yang berpenduduk, yang berpenghuni, yang di dalam pengelolaan pemerintahan maksudnya. Begitu. Jadi jumlah per tahun 2021 kemarin jumlah penduduknya berkisar, saya angka tepatnya lupa gitu ya, tapi berkisar 16.000 sekian gitu. Jiwa. Jadi yang ada di Parang itu sekitar 1.800-an, yang ada di Nyamuk itu sekitar 800, dan yang ada di Genting itu ada 350 sekian lah gitu ya. Sisanya ada di Karimun dan Kemujan yang satu pulau itu, Sebentar Pak Putih. Dulu era dekade tahun 80-an, saya SMP, ada Radio Mandalika di Jepara. Masih ada itu? Masih ada, cuman sekarang berganti nama sih. Apa tuh namanya? Berganti nama Erlisa ya? Erlisa kalau nggak salah itu. Kalau Pak Bupati ingat itu, saya ingin kasih tahu aja, itu bisa diterima di Pekalongan, daerah saya. Karena dulu ada jam-jam tertentu, ya kan? Kalau ada sahur sepuh, masih ingat kita? Masih sangat ingat. Ya? Masih sangat ingat. Sandiwara Radio. Itu dulu diputar serialnya daripada di tempat saya. Sehingga di situ kita akan memantau terus. Dan mesti ingat Jepara dong.
pasti, Ya, pasti. gitu kan. Dan Karimun. Ya. Nah ceritanya Ya, begini ya. Pak, kadang-kadang komunikasi antara Jepara dengan Karimun. Karimun kan hanya menggunakan sekian hari gitu ya waktu Iya, itu ya. iya, iya. Lalu di situ sebagai cara untuk menghubungi saudaranya di sana, Yes. pakai AMKM istilahnya Yes. umumnya. Ini Antar arahnya negara. nanti ke telekomunikasi nih kayaknya nih. Nah, maksud saya kan itu gambaran dulu. Dulu belum ada telepon secara memadai. Oke. Apalagi HP yang kita pegang Yes. sekarang. Yeah. Apalagi sekarang kayak macam WA. Iya. Apakah itu masih menjadi masalah? Ada, jujur saya sampaikan, satu lokasi yang memang benar-benar blank spot. Tapi bukan berarti tidak, kemudian tidak ada. Tidak Jadi, sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya di Kemujan itu karena memang terhalang gunung. Oke. Saya barusan juga mendengarkan bahwa provider dengan menara suarnya itu, BTS ya bahasa Indonesia. ini yang dulu 2G, 3G itu jarak jangkau siarnya dia di 5 km. Oke. Nah sekarang dengan radiusnya. iya, radiusnya itu. Sekarang itu dengan semakin canggih ke sini, itu semakin dekat Pak. Oke. Cuman 2 km gitu loh. Nah inilah yang menjadi penghalang. Ada beberapa titik lokasi yang blank spot di antara beberapa desa itu. Oke. Misalnya nyamuk ini sudah ada satu, tapi memang tidak mampu menjangkau untuk semuanya. Terus kemudian parang juga sudah ada, tapi tidak menjangkau semuanya karena memang jarak jangkaunya ini tidak memadai begitu. Kemudian Kemujan, ya kalau yang Karimun sendiri karena pusat kotanya itu memang semua wilayah sudah mampu untuk mengakses internet juga seperti itu. Nah yang jadi persoalan kemarin, tapi alhamdulillah kita sedang berupaya maksimal, itu adalah energi listrik yang mesti mereka itu butuhkan sehari-hari, gitu ya. Khususnya adalah saudara-saudara kita yang ada di Parang dan Nyamuk serta Genting, karena mereka ada di kepulauan gitu. Yang kemarin itu dikelola oleh pemerintah daerah, alhamdulillah dari bulan November kemarin kita lakukan komunikasi dengan pihak BUMN yang menangani soal energi kelistrikan ini, utamanya adalah PLN. Mereka mau untuk menerima pengelolaan ini, sehingga kita upayakan dan sudah kita putuskan bahwa untuk bergeser dari pengelolaan yang selama ini kepada PLN, maka itu kan juga dibutuhkan penyambungan ulang. Selama ini dipenuhi oleh PLTS yang dikelola oleh pemerintah daerah. Gitu. oleh Kabupaten Jepara. Oleh kabupaten. Tapi tentu saja terbatas. Pasti terbatas karena kemampuan daerah juga terbatas. Dan itu pun gitu ya. mungkin siang malam gitu, Pak. Yes, kalau kemarin sudah 24 jam, Pak. Cuman kebutuhan untuk pemakaian kuotanya kita batasi kuota. Jadi 12 apa ya namanya ya? Megahertz. KVA gitu ya. Iya. 12 KVA itu per 24 jam. Jadi kalau pemakaiannya sudah habis, maka dia nggak bisa memakai itu. Nah, memang warga masyarakat akan melakukan antisipasi secara mandiri. Mereka juga bisa berhitung, oh ini pulsa saya masih sekian, maka saya akan pemakaiannya seperti ini, seperti ini. Sampai bulannya masih jauh, napasnya sudah habis. Betul. Nah, dengan kita komunikasi dan kerjasamakan kepada PLN, semoga saja per bulan maksimal lah. Semoga saja ini kembali lagi sampai setelah Lebaran nanti sudah semuanya clear dikelola oleh PLN. Karena ini on progress untuk pemasangan dan peralihan infrastrukturnya. Jadi dari aset-aset yang sekarang dikelola oleh Pemda, sekarang lagi dalam proses pendataan, siapa saja yang mereka itu beralih, dan kita harapkan memang semuanya beralih kepada PLN ini, dan kita berikan subsidi kepada mereka. Warga masyarakat kita subsidikan bagi mereka yang memang menjadi bagian kategori tidak mampu, maka kita akan freekan sesuai dengan kapasitas 450 kWh. Nah, bagi mereka warga masyarakat yang menggunakan lebih dari itu, maka tambahannya mereka akan membayar sendiri. Tapi seluruh untuk warga masyarakat khususnya Parang, Nyamuk, dan Genting itu kita freekan untuk tapi makin kapasitas tertentu. Tidak hanya di ibu kota kecamatan itu ya, tapi radiusnya makin melebar ya. Kecuali di beberapa bukan hanya di kecamatan, ini yang di kepulauan, Pak. Lah ya, maksudnya kan selama ini kan memusat di sini, tapi makin melebar ya.
Insya Allah setelah ini semuanya berarti sudah tidak ada kendala soal energi listrik. Gitu. Jadi mereka sudah bisa menikmati bahwa sebagai warga negara Republik ini ya memang layak untuk mengakui Republik karena memang negara ini sudah hadir untuk mereka begitu. Tapi memang PLN belum belum optimal untuk mencapai seluruhnya. Itu dia. Maksud saya adalah apapun Jepara ini menjadi wilayah Republik yang mestinya menjadi tanggung jawab negara. Iya. BUMN ini menjadi alat negara untuk mengatasi persoalan-persoalan spesifik. Persis. Nah, kalau persoalan ini adalah bagiannya PLN, kemudian untuk teknologi informasi ini bagiannya Kominfo kan begitu kan. Nah, itu mereka mesti harus hadir di sini. Karena namanya BUMN kan bukan hanya bisnis, profit motif pasti lah. Iya. Tapi kan ada fungsi sosial. Fungsi sosialnya itu mewakili negara. Lah ya, kenapa Gitu. negara kan? Iya. Masalah turisme Karimun Jawa. Oke, Pak. Pak Bupati bisa jelaskan? Ya, kira-kira ini ya Pak, semoga saya nggak salah data gitu ya. Tapi nanti juga bisa dijelaskan kok melalui data statistik yang ada yang kita miliki. Gitu. Kalau Jepara secara umum itu kisarannya adalah sekitar 2.700.000 lah. Ini yang masuk ke Jepara dalam 1 tahun. Karena memang tidak hanya Karimun Jawa ya. Tapi besar itu. Ya. Kalau kita untuk berbicara, kabupaten ya. Secara spesifik di Karimun Jawa itu kan terbagi dari 2 antara domestik dan mancanegara. Kalau yang domestiknya berkisar 135.000 dan yang besar, yang mancanegaranya sekitar 85.000. Jadi hampir separuh. Jadi 50-50 mereka yang masuk ke Karimun Jawa itu yang mancanegara dan domestik yang ada. Ya, signifikan ya. Dari tahun ke tahun itu pasti. Dari tahun ke tahun pasti ada peningkatan. Memang kemudian di 2 tahun terakhir ini saya kira nggak hanya Jepara saja yang mengalami keterpurukan dari persoalan pariwisata gitu. Ya, Bali aja tapi menjadi sedikit berbeda. Kami masih berbangga daripada Bali. Karena kenapa bisa begitu? Dalam 2 masa kurun waktu yang dalam terpaan pandemi ini, satupun orang nggak ada yang kena COVID di Karimun Jawa ini. Jadi ada sempat yang memang mereka terpapar, tapi kebetulan mereka posisinya ada di daratan Jepara, gitu loh. Hanya KTP-nya memang KTP Karimun Jawa, gitu. Jadi mereka langsung kita lakukan secara prosedural, protap dalam menangani COVID. Kita karantina. Selama pandemi? Nggak ada. Gitu. Dan yang lebih luar biasa adalah mereka juga yang pertama mencapai herd immunity-nya untuk 75% pada saat itu ya, itu kita capai lebih dulu. Maka mereka pun menjadi inspirasi daripada kecamatan-kecamatan yang lain. Gitu. Nah, itu kemudian kita dari awal memang sudah dalam tanda kutip, mohon maaf ini untuk semua pihak, bahwa mestinya harus ada pengetatan dari khusus untuk Karimun Jawa karena beberapa variabel yang menjadikan argumentasi kami, sehingga Karimun Jawa ini tetap kami buka dengan terbatas. Artinya tetap kita mengikuti protokol-protokol yang ada dalam kapasitas ini, karena leveling itu bukan hanya kecamatan, leveling ini kan lebih ke lingkup kabupaten. Apapun mereka tetap kita samakan dengan soal leveling ini. Tapi kita berikan ruang. Khusus itu ya. Anda ada Karimun Jawa. Iya. Karimun Jawa yang khusus itu. Dan itu memang selama 2-3 tahun tak seorang pun ya akhirnya. Betul. Jadi kita memang menjaga secara ketat. Bisa kasih komentar kenapa begitu? Kedisiplinan mereka di dalam berprokes. Apa bedanya? Ya, saya tidak bisa membedakan, tapi lebih kepada menghargai upaya mereka di dalam memahami soal kepariwisataan. Karena warga masyarakat Karimun nampaknya begitu paham. Karena hidup mereka juga tertumpu pada soal dunia pariwisata, dari jasa pariwisata dan seterusnya. Kesadaran ya. Kesadaran. Dan hampir mirip di Bali dong. Iya. Jadi, tapi kan orang lain, kalau kita berbicara Bali, ada beberapa portal yang mesti harus mereka ikuti. Jadi yang pertama, begitu masuk wilayah Republik ini, mereka harus terkarantina sekian hari. Dan itu menjadi perhitungan mereka. Selain itu, mereka yang mau keluar juga harus dikarantina dulu di negaranya. Dan itu akan menjadikan perhitungan-perhitungan. Lah kalau yang ada di Karimun Jawa ini, memang terkurangi dari mereka yang mancanegara. Tapi domestik, yang mereka rindu, mereka sudah kangen dengan lokasi spot-spot mancingnya, spot-spot snorkelingnya,
berbicara soal Eksotika, kebudayaan eksotik daripada terumbu karang. betul gitu ya. Terus Berarti pun agak sebelah sana agak Pak ya. Banyak juga yang ada beberapa yang rusak, tapi kita sudah lakukan terus untuk perbaikan-perbaikan, termasuk seperti kemarin beberapa hari yang lalu kita juga melakukan transparansi apa karang itu ya. Iya. Terus kemudian dan berhasil Pak. Mulai tumbuh. semoga saja berhasil karena baru beberapa hari kemarin kita lakukan. Produk-produk itu yang kurang ajar ya, enggak pas lah begitu ya. Satu itu, kalau yang peledak-peledak ini Pak sudah kita lakukan secara bekerja sama dengan beberapa instansi ya, termasuk TNI, Polri yang sama-sama menjaga Polhut, wilayah teritori, iya betul, yang ada di sana. Dan kemudian kebetulan di sana itu kan ada perwakilan dari kantor Balai Taman Nasional, kan menjadi kawasan Balai Taman Nasional. Jadi perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Apa Pak yang bisa dikembangkan supaya lebih optimal? Ya. Turisme di Karimun. Karimun Jawa ya, karena kalau Karimun Jawa, eksotisme dari lingkungan yang ada itu begitu luar biasa. Mungkin kalau melihat Bali, Pak, saya kira Pak En juga sudah sering kali melihat Bali. Pasti, sering. Mungkin kalau kita berbicara kepulauan di Bunaken misalnya, barangkali juga sudah pernah ke sana. Sudah. Dan saya pastikan Karimun Jawa nggak akan kalah dari posisi kedua yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah yang mesti kita harus kembangkan, dan kita lebih mengedukasi kembali kepada masyarakat, harus semakin memahami bahwa kebutuhan utama hari ini untuk pengembangan soal perekonomian di Karimun khususnya, dan ini akan mempunyai dampak positif terhadap Jepara, itu adalah bagaimana kemudian warga masyarakat sadar bagaimana mereka menerima kunjungan para wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Itu sudah terbentuk. Itu kita lakukan terus dengan apa namanya pelatihan-pelatihan, menyiapkan tenaga-tenaga ahli terkait dengan pendamping mereka yang melakukan snorkeling misalnya gitu ya. Terus kemudian merawat dan menjaga keberagaman mereka yang tadi juga saya sebutkan gitu ya. Karena di sana itu bermacam-macam suku yang ada. Tentu dengan budaya-budaya yang mereka miliki, dengan sering menampilkan kebudayaan-kebudayaan mereka di dalam setiap event yang dilakukan gitu. Maaf Pak Bupati, kalau bagaimana misalnya arus itu, ya kan, ada kan dua jalur sekurang-kurangnya ya, dari daratan Jepara, atau dari Semarang, ya. Ini yang dominan mana? Yang dominan tentu kami di Jepara. Dari Jepara. Karena selama ini memang ada dua penyeberangan. Satu adalah kapal untuk khusus penumpang, yang satu juga disediakan kapal untuk barang. Jadi kalau misalnya bawa barang, mesti lewatnya Jepara. Itu misalnya ada kendaraan atau logistik apapun itu, kebutuhan bahan pokok dan seterusnya, material dan seterusnya, itu memang dari pelabuhan Jepara. Lebih efisien ya? Betul. Kalau yang dari Semarang memang dibukanya hanya untuk mereka para wisatawan saja. Para wisatawan. Mancanegara lebih banyak dari Semarang ya? Kalau mancanegara, mereka punya pilihan. Karena selain ke Karimun Jawa, mesti mereka juga ingin tahu Jepara sisi yang lain gitu loh. Nah, ukirannya lah, budaya yang lain mungkin nggak mampir ke daratan. Pasti begitu. Maka mereka juga mempunyai pilihan, pasti lewat Jepara. Mereka punya pasar sendiri. Jadi kalau misalnya kemarin pada saat penerbangan ini masih jalan begitu, nggak banyak kok yang mereka lewat sana. Mereka lebih menikmati perjalanannya melalui lautan gitu. Nampaknya seperti itu. Itu jadi maka lebih banyak ke Jeparanya. Apa yang menjadi obsesi Pak Bupati supaya meningkatkan turisme di Karimun Jawa? Ya, ini mesti, karena ini potensinya besar. Betul. Harus ada campur tangan lebih jauh dari pemerintah provinsi dan pusat. Karena apapun, kepariwisataan di Karimun Jawa ini menjadi bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan oleh Presiden. Ya, betul. Jadi oleh karenanya, mari kita bersama-sama, kami akan menyiapkan SDM, karena berbicara pariwisata, berbicara pariwisata nggak akan lepas dari sumber daya manusia. Pasti. Nah, kalau persoalan infrastruktur,
tentu semua pihak akan memahami keterbatasan sumber daya yang kita miliki secara fiskal. Makanya pemerintah provinsi dan pusat mesti harus ambil. Selama ini provinsi juga? Selama ini provinsi, ya tentu kalau dibilang tidak itu saya berbohong ya. Saya kira campur tangan itu ada gitu. Tapi kalau optimal saya kira ya saya juga tidak bisa boleh berbohong kalau soal itu gitu. Iya. Pusat karena sudah ditetapkan nasional kan? Apa yang sudah dilakukan oleh pusat? Selama ini memang pusat belum. Jadi harapannya adalah Kementerian Pariwisata nanti bisa ikut cawe-cawe ya. Lebih jauh. Karena ikut mengelola Karimun Jawa. Belum banyak digali Pak Bupati. Belum banyak digali. Jadi mereka masih virgin sekali. Gitu ya. Nah, garapan soal SDM itulah bagian kami. Yang mesti harus mengedukasi mereka. Pak Bupati yang punya orang di situ ya. Karena kan tentu ini kan bisa meningkatkan nilai tambah. Thank you Pak Bupati atas kehadiran Pak Bupati, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, dan saya doakan sukses juga buat Pak NHS. Gitu. Sobat, kita akan soal lagi dalam point of view mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.